Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu pewawancara dan kepada peserta kita pada hari ini. Apakah benar ini dengan Saudari Luki Natia Putri? Ya, betul sekali Bu, saya Luki Natia Putri. Panggilannya siapa ya Mbak? Saya biasa dipanggil Luki, Bu. Oh, Mbak Luki ya. Pak Luki sekarang posisinya di mana Mbak? Daerahnya di mana? Saya sekarang tinggal di Sidoarjo. Sekarang posisinya saya interview di rumah, Ibu. Oh, di rumah ya Mbak. Baik, di rumah menggunakan WiFi atau tethering dari handphonenya Mbak? Saya menggunakan WiFi, Bu. Tapi mohon izin jika boleh saya mau menggunakan handphone untuk device cadangan, Bu. Baik. Baik, memang jaringan tidak stabil ya Mbak ya? Ya, buat antisipasi. Baik. Menggunakan laptop atau PC komputer? Menggunakan laptop, Ibu. Baik, boleh saya minta Mbak Luki untuk memutar kameranya 360 derajat? Baik, cukup Mbak. Kemudian handphonenya sudah di silent kah Mbak? Sudah, Ibu. Baik, terima kasih. Baik, kita mulai ya Mbak ya. Perkenalkan, saya Syukria, saya adalah moderator pada hari ini. Saya berharap wawancara kita pada hari ini berjalan lancar dan hasilnya nanti seperti yang kita harapkan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pewawancara kita untuk melaksanakan proses interview yang pertama. Pada Ibu Fitri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Fitri, hari ini saya akan menjadi pewawancara yang pertama ya Mbak. Ya. Baik, Mbak Luki ya Mbak ya. Mbak Luki, saya sudah baca CV-nya sekilas, mau mengambil gizi klinik ya Mbak ya? Betul, Ibu. Baik. Sebelumnya boleh diperkenalkan dirinya dulu Mbak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah menyisihkan waktunya pada hari ini dan memberikan kesempatan bagi saya untuk mengikuti interview LPDP pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Luki Natia Putri, saya biasa dipanggil Luki. Saya lahir di Jakarta 11 Januari tahun 93. Saya adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, angkatan 2012, selesai pada tahun 2008. Saat ini saya bekerja sebagai dokter umum IGD di Rumah Sakit Ibu dan Anak Pusura Tegasari Surabaya, sekaligus sebagai Kepala Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di rumah sakit. Untuk kedepannya, saya berencana untuk mengambil studi program pendidikan dokter spesialis ilmu gizi klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Yan, Bu. Gizi klinik. Boleh diceritakan apa Mbak, alasan mengapa Mbak memilih gizi klinik ini bukan spesialis yang lain gitu? Baik, alasan kenapa saya mau menjadi dokter spesialisasi gizi klinik. Alasannya karena masalah dokter spesialis di Indonesia ini bukan cuma masalah jumlah yang kurang, tapi pemerataan sesuai kebutuhan di tiap daerah juga masih kurang. Sebagai informasi, gizi klinik di Indonesia saat ini jumlahnya hanya ada 510 orang. Sedangkan jika ditarik ke daerah lain, yaitu Jawa Timur dengan daerah dengan populasi cukup padat, ini dokter gizi kliniknya baru ada 5. Dan ditarik lebih lagi ke daerah rencana saya mengabdi, yaitu di daerah Gresik, itu mendapatkan dokter gizi klinik sama sekali. Hal masalah gizi di Indonesia ini masih menjadi PR yang besar untuk kita gitu. Seperti yang tertuang dalam SDGs atau Sustainable Development Goals, targetnya adalah di poin 2 dan 3. Yang poin 2 ini adalah pemberantasan masalah kekurangan gizi atau kelaparan. Yang ketiga adalah poin untuk target kehidupan yang sehat dan sejahtera, yaitu pengendalian obesitas. Dan di Gresik sendiri, angka masalah gizinya juga masih cukup tinggi, yaitu obesitasnya pada tahun 2021 itu masih di angka sekitar 34,5%. Angka stuntingnya atau kurang gizinya juga cukup tinggi di sekitar angka 23%. Dan sedangkan untuk penyakit tidak menular yang menjadi efek dari ketidakseimbangan gizi tersebut, contohnya adalah diabetes, angkanya itu sekitar 3% gitu. Jadi saya melihat ada kebutuhan dan urgensitas untuk pemenuhan dokter spesialis gizi klinik, terutama di tempat rencana saya mengabdi, yaitu di Gresik gitu, Ibu. Baik,
Berarti memang di situ belum ada sama sekali ya Mbak ya, dokter gizi klinik. Selain memang karena dibutuhkan, apakah ada alasan khusus lagi Pak? Kenapa Mbak memilih gizi klinik ini? Baik, untuk alasan saya kenapa memilih gizi klinik, alasannya adalah karena masalah gizi adalah fondasi dasar kehidupan gitu. Tapi masalah gizi ini sering terabaikan. Jadi orang-orang terkadang lebih berfokus bagaimana mengobati ketika dia sakit, tapi tidak memikirkan bagaimana caranya pencegahan dia agar tidak sakit. Dan pencegahan ini ada di fondasi kehidupan kita, yaitu gitu. Sehingga banyak penyakit-penyakit atau banyak masalah yang muncul karena ketidakseimbangan gizi ini. Baik masalah gizi yang utama seperti stunting dan obesitas, ataupun penyakit-penyakit lain yang sekarang sudah mulai meningkat ya, sebagai komplikasi gizi seperti penyakit tidak menular, yaitu diabetes, jantung, hipertensi, kanker, dan stroke. Maka dari itu masalah gizi ini penting mendapatkan perhatian dan penting untuk ada tenaga ahlinya yang lebih banyak, yaitu dokter spesialis gizi klinik, agar dapat menangani masalah gizi dan dapat membantu para dokter spesialis di bidang lain untuk mengendalikan penyakit-penyakit mereka. Begitu, Ibu. Baik, memang spesialis gizi klinik ini kan masih sedikit ya Mbak ya. Jadi memang saya pun baru dengar ada spesialis gizi klinik gitu. Berarti memang spesialis gizi ini sangat penting gitu ya Mbak sebagai pondasi. Saya kan taunya penyakit dalam gitu kan, saraf gitu aja. Namun ternyata memang ada ya spesialis gizi klinik. Baik, tadi mau ngambilnya di UI ya Mbak ya kampusnya. Iya. Sekarang kan posisinya di Jawa Timur ya Mbak? Betul, Ibu. Iya. Kenapa mengambil pilihan satunya di UI Mbak? Bukan yang dekat-dekat aja? Baik, alasan saya mengapa memilih Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, karena prodi gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu memiliki visi yang mengedepankan masalah nutrisi metabolik tuh, di mana masalah nutrisi metabolik ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saya lihat. Masyarakat kita sekarang trennya peningkatan masalah-masalah penyakit tidak menular yang terkait dengan gangguan pola makan. Jadi obesitas yang meningkat, terus habis itu diiringi juga dengan peningkatan penyakit lain seperti diabetes, jantung. Nah, jadi saya melihat memang ada kebutuhan juga dari masyarakat masalah nutrisi metabolik, dan itu adalah spesialisasi di UI. Lalu alasan kedua, karena FKUI berafiliasi dengan RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, sebagai rujukan pusat nasional. Jadi saya yakin dengan saya belajar di sana, saya akan mendapatkan banyak variasi kasus yang nantinya akan menjadi bekal dan ilmu yang sangat berguna ketika saya kembali ke daerah rencana saya mengabdi di Gresik. Lalu alasan ketiga, karena FKUI itu memiliki IMERI. IMERI adalah Indonesian Medical Education Research Institute. Ini adalah lembaga penelitian milik FKUI yang memiliki beberapa fokus. Salah satu fokusnya adalah di human nutrition, dengan spesifikasi lagi akan mengembangkan masalah nutrigenetik dan nutrigenomik, di mana nutrigenetik dan nutrigenomik ini nanti akan berkaitan dengan rencana jangka panjang saya. Begitu, Ibu. Berarti karena memang ada program khusus di UI begitu ya Mbak ya? Untuk pilihan 2, pilihan 3-nya Mbak, boleh dijelaskan mengapa Mbak Luki memilih pilihan 2, pilihan 3-nya kampus tersebut? Baik, alasannya karena sejauh ini, alasan pertama, karena sejauh ini yang masuk ke list LPDP untuk program gizi klinik itu memang hanya ada di UI, Undip, dan Unhas. Sejauh ini memang program studi yang ada di Indonesia itu yang sudah established itu baru di tiga universitas tersebut. Di tempat lain memang sudah ada rencana untuk didirikan, tapi sejauh ini belum established. Itu untuk pilihan kedua saya ada di Universitas Diponegoro, dan ketiga saya adalah di Hasanuddin. Baik, berarti memang prodinya masih terbatas ya Mbak ya di Indonesia untuk gizi klinik ini? Ya. Baik. Kalau boleh tahu tadi Mbak mendapatkan rekomendasi dari RSUD Ibnu Sina Gresik. Ibnu Sina Gresik. Baik. Sementara tadi Mbak bekerjanya di rumah sakit yang berbeda ya Mbak ya? Baik. Mengapa Mbak bisa mendapatkan rekomendasi dari rumah sakit tersebut gitu Mbak? Boleh tolong dijelaskan? Baik, saya memang tempat saya bekerja sekarang yang pemberian
saya memang berbeda. Hal tersebut bisa terjadi karena sebelumnya saya memang sudah punya pengalaman bekerja di sana di RSUD Ibnu Sina Gresik. Dulu setelah saya selesai dokter umum, saya menjalani program internship kurang lebih 1 tahun di daerah Gresik dan rumah sakit utama saya memang di sana. Jadi saya cukup tahu gambaran bagaimana kondisi pasien-pasien di sana, karakteristiknya, tipe-tipe penyakitnya, dan masalah apa yang ada di sana gitu. Karena dengan landasan tersebut saya memberanikan diri untuk datang ke sana, ke Gresik. Sebelumnya saya membuat esai singkat saya mengenai mengapa sebuah rumah sakit ini membutuhkan dokter spesialisasi gizi klinik gitu. Lalu saya menyampaikan esai saya ke pihak rumah sakit untuk menjadi bahan pertimbangan. Ternyata setelah dibaca oleh pihak rumah sakit, di pihak rumah sakit juga memberi sambutan yang baik karena ternyata mereka memang membutuhkan dokter spesialis gizi klinik itu di sana gitu. Jadi setelah itu saya menghadap langsung ke direktur, berbincang, berdiskusi, dan akhirnya baru saya mendapatkan rekomendasi gitu. Oh, berarti memang pernah bekerja di situ sebagai dokter internship gitu. Oh, memang belum ada ya Mbak ya gizi kliniknya. Apakah sudah pernah dicari tahu Mbak dengan jumlah penduduk di daerah tersebut? Seharusnya ada berapa dokter gizi kliniknya gitu Mbak? Sekarang kan belum ada. Dan seharusnya ada berapa gitu? Pernah dicari nggak Mbak berapa? Baik Bu, untuk di daerah Gresik sekarang jumlah penduduknya kurang lebih ada 1,4 juta. Untuk proporsi perbandingan dokter gizi klinik dengan jumlah penduduk, memang saya belum mendapatkan sumber yang valid gitu. Tapi dari hasil diskusi saya dengan salah satu mentor saya, yaitu Dr. Widati, Magister Kesehatan Spesialis Gizi Klinik, yang notabene beliau adalah dosen saya ketika di S1 dulu. Hasil diskusi saya adalah minimal di satu kabupaten itu minimal ada 1 atau 2 untuk dapat mengcover gitu. Dan disarankan memang dokter gizi klinik ini menempati rumah sakit tipe B agar dapat menerima rujukan dari berbagai rumah sakit lain untuk masalah gizinya. Begitu dari hasil diskusi saya itu. Berarti memang data validnya belum ada ya Mbak ya? Namun karena memang jumlah penduduknya sekian, minimal harus ada 1 atau 2 per kabupaten. Baik. Selanjutnya ini apakah mengikuti LPDP yang pertama kali Mbak? Atau sudah pernah sebelumnya? Ya, betul. Ini yang pertama kali Ibu Pertama pengalaman. kali. Untuk mendaftar PPDS-nya apakah sudah pernah Mbak? Atau ini juga pertama kali? Ini pertama kali saya akan mencoba mendaftar ke gizi klinik. Baik. Selanjutnya untuk mendaftar ke kampus nanti, apa-apa saja persiapan yang sudah Mbak Luki lakukan gitu Mbak? Boleh tolong dijelaskan? Baik, untuk mendaftar ke Prodi Gizi, saya sudah melakukan beberapa persiapan. Yang pertama adalah persiapan berkas. Saya berusaha untuk memenuhi persyaratan dari gizi klinik FKUI. Yang pertama adalah syarat TOEFL. Syarat TOEFL di atas 500, untuk target ini sudah saya penuhi. Lalu syarat memiliki pengalaman mengikuti seminar atau workshop gizi, ini juga saya sudah mengikuti beberapa seminar, dan workshop terakhir yang saya ikuti adalah pelatihan gizi olahraga yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Gizi FKUI, dan kedepannya saya juga berencana untuk mengikuti pertemuan ilmiah tahunan dari gizi yang rencana akan diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus nanti. Lalu untuk syarat selanjutnya adalah memiliki sertifikat Good Clinical. Untuk sertifikasi ini masih on proses karena saya sudah menghubungi pihak penggaranya. Saat ini memang masih difokuskan untuk tenaga kesehatan di rumah sakit vertikal. Jadi untuk peserta umum seperti saya baru bisa mengikuti di pertengahan Juni nanti gitu. Lalu untuk syarat selanjutnya adalah memiliki surat rekomendasi jika diperlukan memiliki surat rekomendasi gitu. Untuk surat rekomendasi saya sudah memiliki rekomendasi dari RSUD Ibnu Sina Gresik gitu. Lalu untuk syarat persiapan selanjutnya yaitu persiapan fisik, sesuai juga dengan persyaratan yang diminta oleh Departemen Gizi Klinik, yaitu calon peserta didiknya harus memiliki BMI dengan rentang 18 sampai 24,9. Saat ini BMI saya memenuhi syarat dan upaya untuk terus kesehatan saya persiapan PPDS.
nanti. Lalu persiapan selanjutnya, persiapan keluarga, support system saya. Sejauh ini saya masih terus aktif melakukan diskusi dengan suami dan keluarga besar saya untuk mempersiapkan kemungkinan apa saja yang akan terjadi ketika saya seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini suami dan keluarga saya sangat mensupport niat saya untuk bersekolah kembali. Dan untuk persiapan finansial, saya masih berusaha untuk terus menabung untuk mengamankan dana pendidikan saya, dan saya juga ikhtiar yang lain, yaitu dengan cara mendaftar LPDP ini agar saya dapat bersekolah dengan lebih tenang, lebih lulus tepat waktu tanpa memusingkan masalah biaya. Gitu ya. Baik, sudah cukup banyak ya Mbak ya persiapannya ya. Kemudian kenapa Mbak Luki tertarik untuk mendaftar LPDP gitu Mbak? Kan beasiswa lain ada gitu, kayak Kemenkes, beasiswa daerah. Kenapa Mbak memilih LPDP? Ya baik, kan mengapa saya memilih LPDP? Yang pertama karena LPDP dokter spesialis ini memiliki visi dan misi yang sama seperti saya, yaitu untuk pemerataan dan pemenuhan dokter spesialis untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Alasan yang kedua, bagi saya LPDP ini bukan hanya sekedar lembaga beasiswa, tapi ada sebuah rumah untuk putra-putri terbaik bangsa dengan berbagai latar belakang. Jadi saya rasa ini akan sangat menunjang ketika saya melaksanakan program kontribusi saya, karena saya pasti membutuhkan banyak bantuan dari berbagai bidang ilmu, dan ini saya bisa dapatkan channel ini dari LPDP. Lalu alasan ketiga, karena LPDP ini adalah lembaga beasiswa dari pemerintah, di mana apapun yang saya terima dan apapun yang akan saya berikan nanti, semua akan kembali kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia terkait dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Lalu alasan yang selanjutnya adalah karena LPDP adalah beasiswa yang bersifat umum, jadi semua orang dengan berbagai latar belakang bisa mendaftar, tidak harus PNS atau alumni Nusantara Sehat atau alumni PTT gitu. Dan ini adalah beasiswa yang memberikan peluang bagi saya, seorang dokter yang selama ini hanya berkarir di lingkungan swasta begitu. Alasan selanjutnya terakhir adalah karena LPDP tidak hanya memperhatikan masalah pendidikan dari pasiennya, tapi juga memperhatikan kesejahteraannya sehingga dengan dana bantuan, sehingga nanti ketika saya bersekolah saya bisa lebih fokus dan lebih tenang begitu Ibu. Kemudian Mbak, kalau misalnya pada periode ini Mbak tidak berhasil gitu untuk lulus menjadi seorang award di LPDP, bagaimana rencana Mbak Luki? Baik, jika saya periode ini tidak lulus, pertama pasti saya akan merasakan yang sama ya, seperti manusia pada umumnya. Saya pasti akan merasa sedih dan kecewa karena saya sudah cukup berusaha. Namun saya tidak akan larut dalam kesedihan. Saya akan mengevaluasi lagi diri saya, apa kesalahan-kesalahan saya dan apa koreksi yang harus saya lakukan gitu. Saya mungkin harus lebih banyak diskusi lagi dengan para mentor saya, yaitu para wardi LPDP dan guru saya, Dr. Widati yang menjadi mentor saya, mengenai koreksi-koreksi apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri kembali mendaftar di periode selanjutnya gitu. Jadi saya akan mempersiapkan diri dengan lebih baik dan melaksanakan plan B saya itu mencoba di periode selanjutnya gitu Ibu. Berarti jika gagal Mbak tidak menyerah, mencoba lagi di periode selanjutnya gitu ya Mbak. Baik Mbak. Kemudian untuk perkuliahan di kampus UI gitu, sudah pernah dicari tahu bagaimana Mbak? Lingkungannya bagaimana, kemudian sistem perkuliahannya bagaimana, SKS-nya berapa gitu. Apakah sudah ada ditanya-tanya sama seniornya Mbak? Oke, baik. Untuk sistem perkuliahan di sana saya sudah pernah menanyakannya baik pada senior-senior di sana. Jadi di Gizi Klinik FKUI nanti terdiri dari 7 semester. Semester pertama itu adalah MDU atau materi dasar umum. Nanti semester kedua akan diisi dengan kegiatan perkuliahan materi seputar gizi. Di semester 3 dan semester 4 itu adalah semester 3 itu stase luar. Jadi nanti akan di Rumah Sakit Harapan Kita, Rumah Sakit Tangerang, Rumah Sakit UI, dan beberapa rumah sakit lain. Nanti untuk semester 4 stasinya akan berpindah, difokuskan ke RSCM. Jadi di sana
Dan di semester 5 sudah mulai untuk sidang-sidang proposal tesis, dan di semester 6 dan 7 itu akan fokus untuk penyelesaian tesis. Gitu, Ibu. Itu semester ya Mbak ya. Untuk gizi klinik ini apakah ada jaga malam gitu Mbak? Atau tidak ada? Baik, dari informasi yang saya cari untuk gizi klinik ini tidak ada jaga malam, tapi alokasi waktunya itu agak sedikit berbeda dengan prodi lain, karena kalau untuk gizi klinik itu akan masuk jauh lebih pagi. Jadi mungkin sekitar pukul 5 atau setengah 5 itu sudah harus standby di rumah sakit karena harus swab dan mempersiapkan plan nutrisi pada pasien-pasiennya di pagi hari gitu. Setelah itu juga untuk penyelesaian tugasnya kurang lebih sampai pukul 7 atau 8 malam per harinya. Berarti memang tidak ada jaga malam, namun jam belajarnya lebih panjang gitu ya Mbak ya? Baik. Kemudian Mbak, sebelumnya apakah sudah ada publikasi jurnal Mbak? Baik, untuk publikasi jurnal, memang sejauh ini saya belum memiliki karya ilmiah yang publikasi gitu, tapi saya sudah memiliki beberapa pengalaman mengikuti perlombaan poster-poster ilmiah, sehingga untuk pengalaman karya ilmiah biarpun belum terpublikasi saya sudah memilikinya. Biarpun pengalaman tersebut juga mungkin tidak terkait dengan kasus-kasus gizi, tapi menurut saya pengalaman saya tersebut itu menjadi bekal untuk saya nantinya membuat karya-karya ilmiah di bidang gizi. Untuk saat ini saya sedang mempelajari systematic review dengan tujuan saya akan membuat karya ilmiah gizi di bidang tersebut. Karena saya sendiri saat ini memiliki keterbatasan di masalah variasi kasus rumah sakit yang mungkin belum terlalu banyak. Itu, Ibu. Baik. Kemudian Mbak, untuk rencana tesis apakah sudah ada dipikirkan Mbak? Kemudian setelah rencana tesisnya dipikirkan, apakah sudah ada melihat dosen-dosen gitu di UI? Siapa kira-kira yang Mbak pilih nanti sebagai pembimbingnya gitu? Walaupun kan mungkin pembimbing ini bukan kita menentukan, tapi mungkin Mbak lebih condong kemana gitu? Ada dosen yang dijadikan suatu panutan? Boleh diceritakan Mbak? Baik, untuk topik tesis nanti atau tugas akhir nanti, saya sudah ada sedikit gambaran. Topik yang rencana saya angkat adalah efek pemberian probiotik pada respon hasil cuci darah pasien CKD stage 5 gitu. Alasannya mengapa saya ingin mengangkat topik tersebut, karena dari data yang saya dapat, pasien gagal ginjal atau CKD yang sampai ke tahap cuci darah ini angkanya itu sangat banyak di Indonesia dan menempati peringkat kedua besar anggaran BPJS terbesar gitu. Saya melihat ini harus mendapatkan perhatian khusus dan intervensi gizi agar dapat ditekan gitu, agar outcome-nya lebih baik. Dan dari data yang saya dapat adalah intervensi gizi seperti probiotik pada pasien-pasien tersebut itu dapat merespon cuci darah yang lebih baik. Itu alasan saya kenapa saya mau mengangkat topik tersebut. Dan untuk dosen pembimbing, sampai saat ini memang saya belum ada gambaran untuk dosen pembimbingnya, karena saya sendiri ini belum berkontak dosen di FKUI, Ibu. Mungkin karena jarak antara tempat tinggal saya dengan FKUI, jadi untuk diskusi-diskusi saya masih lebih banyak melakukan diskusi dengan dosen saya yang ada di Surabaya, itu sebelum berdiskusi dengan dosen-dosen di FKUI. Baik Mbak. Kemudian Mbak, di tempat Mbak sendiri di daerah Gresik sendiri, selama bekerja gitu Mbak, apakah ada menemukan satu kasus yang berkaitan dengan gizi klinik yang sangat penting bagi Mbak gitu, berarti bagi Mbak sendiri gitu? Kalau ada boleh diceritakan Mbak? Baik, untuk kasus menarik yang saya temukan selama saya bekerja, salah satu contohnya adalah ketika saya mendapat pasien dengan penyakit utamanya diabetes plus gangguan ginjal kronik stage 5 dan komplikasi malnutrisi.
Jadi saat awal pasien ini datang dengan diagnosa diabetes dan CKD stage 5, sudah cuci darah reguler. Saat awal masuk itu kondisinya secara klinis itu masih cukup baik, kesadarannya masih cukup baik, tapi memang sudah ada gangguan pola makan. Jadi pada pasien cuci darah memang ada kecenderungan penurunan nafsu makan dan kemampuan untuk penyerapan makanan. Itu sudah mulai muncul tanda-tanda seperti itu. Tapi di tempat saya bekerja itu memang belum ada dokter gizi klinik, jadi hanya ditangani oleh dokter penyakit dalam. Jadi pasien ini hanya dirawat berdasarkan penyakit utamanya saja, tapi tidak dapat intervensi masalah gizi secara khusus. Di tengah-tengah perawatan saya melihat visite dan follow up ini lambat laun terjadi penurunan. Respon terhadap cuci darahnya semakin menurun dan status gizinya makin menurun sampai akhirnya jatuh ke kondisi malnutrisi gitu. Jadi dan saya melihat bahwa ternyata memang dibutuhkan dokter spesialisasi lain untuk menunjang pasien-pasien penyakit-penyakit kronis seperti ini atau penyakit tidak menular yang banyak di Indonesia. Karena ternyata perburukannya itu bukan hanya berdasarkan dari komplikasi penyakit utamanya saja, tapi dari status gizi yang tidak baik ini ternyata berperan sangat penting menyebabkan perburukan dan komplikasi yang lain, gitu Ibu. Baik. Berkaitan dengan CKD atau ginjal kronis gitu ya Mbak ya. Kemudian Mbak, di daerah Gresik sendiri, jika kita ingin mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis gizi klinik, kita dirujuknya biasanya kemana Mbak? Kalau di Gresik sendiri, yang saya tahu dulu saat saya internship di sana di RSUD Ibnu Sina Gresik, untuk pasien-pasien yang memiliki masalah gizi ini masih ditangani oleh dokter utamanya saja, Bu. Jadi hanya ditangani oleh DPJP-nya, karena mungkin sedikit banyak DPJP-nya dari penyakit-penyakit ini mungkin mengetahui sedikit banyak masalah gizi, tapi tidak terlalu mendetail. Maka dari itu saya lihat memang harus ada yang ahli di bidang tersebut, memang spesialisasi bidang tersebut, agar dapat melengkapi dan menunjang terapi-terapi yang diberikan ke sana, agar masyarakat itu mendapatkan terapi yang lebih holistik dan lebih komprehensif gitu. Berarti memang belum dirujuk, namun ditangani oleh dokter penyakit dalam sebagai DPJP-nya, begitu ya Mbak ya? Tahu saya seperti kemudian Mbak, setelah Mbak lulus nanti sebagai seorang dokter spesialis gizi klinik, apa saja kontribusi atau rencana yang akan Mbak lakukan gitu setelah itu? Boleh diceritakan Mbak? Baik, saya memiliki rencana kontribusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek saya adalah kontribusi saya sebagai pionir dokter gizi klinik pertama di daerah Gresik adalah meningkatkan awareness masyarakat. Dengan keberadaan saya, harapkan masyarakat lebih paham mengenai masalah-masalah gizi. Saya akan aktif melakukan edukasi, dan di rumah sakit saya berencana untuk mendirikan tim terapi gizi. Terapi gizi ini terdiri dari dokter gizi klinik, lalu perawat, ahli gizi, dan dokter spesialis lainnya atau dokter penanggung jawab penyakit lainnya. Itu contohnya seperti dokter penyakit dalam, dokter saraf, dan lain-lain. Bentuknya tim ini, kami akan aktif melakukan screening pada setiap pasien yang masuk ke rumah. Dari hasil screening ini kita akan mengelompokkan pasien dalam 2 kelompok, yaitu pasien yang beresiko jatuh ke kondisi masalah gizi dan pasien yang memang sudah memiliki masalah gizi sejak awal masuk rumah sakit. 2 kelompok pasien ini akan kita berikan perhatian khusus dan intervensi untuk masalah gizi. Tujuannya adalah agar quality of life pasien ini dapat meningkat gitu. Pasien dapat makan lebih enak, asupannya lebih baik, sehingga respon terhadap pengobatannya juga akan lebih baik gitu. Respon pengobatan lebih baik yang nantinya akan berefek pada length of stay di rumah sakit akan menurun, turnover pasien di rumah sakit juga akan meningkat, dan biaya pembiayaan di rumah sakit juga akan menurun begitu. Itu untuk rencana pendek. Rencana menengah saya adalah menjadi Ibnu Sina Gresik sakit rujukan gizi di Jawa Timur, karena sejauh ini memang belum ada rumah sakit rujukan gizi di Jawa Timur, dan saya melihat ada potensi di RSUD Ibnu Sina Gresik, yaitu rumah sakit tipe B dengan fasilitas yang cukup lengkap, lalu dari lokasinya juga terletak di tengah-tengah daerah Jawa Timur, sehingga
dilihat dari variasi kasusnya memang dibutuhkan gitu untuk adanya rumah sakit rujukan di Jawa Timur. Karena Jawa Timur sendiri memiliki 15 besar provinsi dengan angka obesitas terbesar di Indonesia gitu. Jadi ada kebutuhan untuk masalah gizi. Nah, setelah itu untuk rencana jangka panjang saya berencana untuk menghadirkan teknologi terbaru di bidang gizi, yaitu dengan pengembangan di bidang nutrigenetik dan nutrigenomik untuk personalized nutrition. Jadi personalized nutrition ini adalah pemberian nutrisi secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap pasien berdasarkan analisa genetiknya. Jadi untuk pasien sehat kita dapat menganalisa dari genetiknya nutrisi apa yang dibutuhkan dapat menjaga dia tetap sehat. Untuk pasien yang sudah sakit, dari analisa genetiknya kita bisa melihat apa dibutuhkan untuk meningkatkan imunitasnya dan menekan perkembangan dari penyakitnya. Begitu, Ibu. Baik, cukup banyak ya Mbak ya rencananya ya Mbak ya. Kemudian tadi kan mau kembali ke RSUD Ibnu Sina. Itu kan rumah sakit pemerintah ya Mbak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini kan Mbak Luki posisinya kan bukan seorang ASN. Nah, kalau misalnya nanti setelah lulus gitu, posisi Mbak Luki ternyata sudah diisi gitu, sudah ada dokter spesialis gizi klinik ASN yang mengisi tempat Mbak Luki gitu. Apa yang Mbak Luki lakukan jika hal ini terjadi? Baik, jika hal ini tuh terjadi ketika saya lulus dan ternyata di Ibnu Sina sudah terisi posisinya, yang pertama saya akan kembali berdiskusi lagi ke pihak rumah sakit, apakah dengan jumlah dokter spesialis gizi yang sekarang yang sudah ada ini sudah cukup, sudah mumpuni untuk memenuhi kebutuhan di Ibnu Sina ataupun di Gresik gitu. Jika memang dari hasil diskusi tersebut masih kurang dan memang masih ada tempat untuk saya untuk berkolaborasi dengan dokter spesialis gizi klinik yang sudah ada, saya akan masuk dan saya akan menyesuaikan kembali rencana-rencana saya dengan rencana yang dimiliki oleh dokter yang sudah ada di sana gitu. Saya akan berusaha berkolaborasi dengan dokter yang sudah ada di sana, menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Tapi jika ternyata di sana mengatakan sudah cukup dengan dokter yang ada, berarti tidak ada tempat untuk saya di sana, saya akan mengembalikan kepada pihak LPDP sesuai dengan komitmen awal saya bahwa saya siap untuk ditempatkan di tempat-tempat yang membutuhkan gitu. Baik, berarti siap ditempatkan dimanapun gitu ya Mbak ya, asalkan tempat tersebut membutuhkan. Baik, selanjutnya apakah Mbak Luki sudah berkeluarga Mbak? Iya Bu, saya sudah berkeluarga, saya sudah memiliki 2 orang anak. 2 orang anak, usia anaknya berapa Mbak? Saya memiliki 2 orang anak, dua-duanya perempuan, usianya yang pertama usia 4 tahun, yang kedua usianya 2 tahun Ibu. Baik, sekarang posisi keluarga bersama Mbak Luki atau di daerah lain Mbak? Sekarang semua kita tinggal bersama Bu, di daerah Sidoarjo. Di Sidoarjo, suami juga bekerja di situ? Betul Ibu. Oke baik, bagaimana nanti rencananya Mbak jika Mbak Luki lulusnya di UI, bagaimana nanti rencananya dengan anak-anak dan suami Mbak gitu? Baik, untuk rencana kerja saya jika saya diterima di pilihan pertama saya di FKUI di Jakarta, anak-anak akan ikut saya pindah ke Jakarta. Karena kebetulan memang keluarga besar saya dan keluarga besar suami saya ini semuanya berada di Jakarta. Jadi dengan anak-anak saya ke Jakarta ini akan jauh lebih memudahkan saya dan jauh membuat saya lebih tenang karena anak-anak akan dekat dengan kakeknya, dengan besar saya. Sehingga saya memiliki backup support system untuk anak-anak saya itu ketika saya disibukkan dengan kegiatan. Saya bisa lebih fokus untuk belajar lulus tepat waktu. Untuk saya, suami saya berprofesi sebagai L, jadi tidak memungkinkan jika saya pindah ke Jakarta. Terkecuali memang suami saya mendapatkan tugas pindah dari instansinya. Jadi untuk suami saya, kami sudah berdiskusi dan berkomitmen untuk melakukan LDM, itu long distance marriage, dan sejauh ini juga kami sudah memiliki beberapa kali pengalaman mengalami long distance marriage karena pekerjaan dari suami saya.
Jadi insya Allah untuk suami saya kita sudah cukup terbiasa dan sudah beberapa kali melakukannya. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Baik, berarti memang keluarganya banyak yang di Jakarta gitu ya Mbak ya? Cuman masalahnya kan karena LDM saja, gitu. Apabila nanti Mbak Luki mengikuti perkuliahan di UI gitu, apakah ada rencana gitu sekali berapa suaminya datang berkumpul, anak-anak bagaimana nanti dengan ayahnya gitu? Kan yang namanya anak-anak kan harus mesti kita lihat juga gitu, bisa berlama-lama di luar pantauan orang tuanya gitu. Bagaimana rencananya Mbak? Baik, untuk anak-anak nanti rencananya bersama saya akan tinggal di rumah orang tua saya dulu. Untuk pengawasan sehari-hari mungkin banyak bersama orang tua saya ketika sekolah gitu. Cuman kalau dengan saya kan saya tetap akan menyisihkan waktu karena prinsip saya selama ini ketika saya bekerja untuk waktu anak ini lebih mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Selama saya bekerja tidak terlalu waktu yang saya habiskan dengan anak-anak, tapi setiap saya menghabiskan waktu saya harus memastikan bahwa ini adalah waktu yang berkualitas mereka. Jadi kebutuhan kasih sayang mereka tetap tercukupi. Dan untuk suami saya, rencana yang akan kami lakukan nanti adalah setiap suami saya pulang tugas atau setiap cuti itu akan ke Jakarta, Bu. Jadi sebagai gambaran untuk TNI AL ini kan memang sering bertugas untuk berlayar. Sekali berlayar memang bagi saya sekitar 1-2 bulan. Nanti setelah berlayar ini biasanya akan mendapatkan cuti kurang lebih 5-10 hari. Nah, setiap mendapatkan cuti ini nanti waktunya suami saya untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak. Jadi sebenarnya ritmenya kurang lebih sama seperti saya di Surabaya juga akan seperti itu. Sejauh ini juga seperti itu. Baik, berarti sudah ada gambaran ya Mbak ya? Sudah ada gambaran. Baik Mbak. Kemudian Mbak, selama Mbak bekerja gitu, apakah ada mengalami satu tantangan gitu yang membekas di hati Mbak Luki gitu? Baik itu saat bekerja sebagai dokter intensif atau sebagai dokter umum sekarang gitu, apakah ada suatu kasus atau suatu masalah gitu yang merupakan tantangan gitu bagi Mbak Luki? Boleh diceritakan Mbak? Baik, tantangan yang cukup menarik yang pernah saya alami selama pengalaman pekerjaan saya, mungkin pengalaman pertama saya bekerja sebagai dokter penanggung jawab klinik. Saat itu saya bertugas sebagai dokter penanggung jawab klinik itu di saat awal pandemi. Jadi di situ memang pengalaman saya masih cukup minim sebagai seorang klinisi ataupun sebagai leader karena posisinya langsung menjadi dokter. Nah di situ pengalaman yang masih minim ditambah dengan pandemi, jadi jumlah sangat menurun. Nah di situ saya pressure dari pihak corporate atau pemilik dari klinik ini untuk dapat tetap menstabilkan pendapatan klinik gitu. Jika tidak, karyawan-karyawan di tempat saya bekerja ini sebagian akan dirumahkan gitu. Saat itu menurut saya itu tekanannya cukup berat karena saya memikirkan masa depan dari karyawan saya dan permintaan dari pihak corporate karena mereka juga tidak bisa untuk mengcover terus-menerus gitu. Saat itu saya banyak berdiskusi dengan pimpinan saya di corporate apa yang harus saya lakukan gitu. Dan solusi yang saya dapat untuk mengatasi masalah atau tekanan saya saat itu adalah dengan mengajukan diri klinik saya menjadi untuk melakukan screening, tracing, dan pendampingan pada pasien-pasien COVID itu. Akhirnya klinik dan corporate berkoordinasi dan kami mendapatkan salah satu klien yang cukup besar saat itu adalah dari Bank Danamon, sehingga kami diberikan kepercayaan untuk pasien-pasien dari Bank Danamon di regional Jakarta. Dan akhirnya pendapatan klinik saat itu bisa meningkat sesuai dengan permintaan corporate dan karyawan saya tidak ada dirumahkan. Itu Bu. Baik, itu posisinya Mbak baru lulus ya Mbak ya, baru selesai intensif ya. Luar biasa ya Mbak ya, langsung menjadi penanggung jawab klinik. Baik, kemudian ini ada beberapa strong point nih saya baca, strong point Mbak Luki. Di antara
lima ini, mana yang Mbak Luki rasa paling menonjol dari diri Mbak Luki gitu? Boleh tolong diceritakan strong point-nya apa dan situasi seperti apa yang biasanya dialami mengenai strong point ini gitu? Boleh diceritakan, Mbak? Strong point saya yang menjadi nilai tambah saya atau mungkin bisa jadi pembeda saya dengan yang lain juga itu adalah saya orang yang berkeinginan kuat. Jadi ketika saya sudah berkomitmen menginginkan sesuatu atau saya sudah mengambil tanggung jawab pada suatu hal, saya akan mengupayakan segala sesuatu itu dengan maksimal agar saya bisa mencapainya sesuai dengan target yang sudah saya buat. Bagaimana adalah ketika dulu saya mengalami kegagalan, salah satu kegagalan terbesar saya ketika saya lulus SMA dan saya berencana masuk ke Fakultas Kedokteran, tapi pada tahun pertama saya tidak diterima di Fakultas Kedokteran, melainkan di fakultas lain. Itu saya mengevaluasi diri, lalu saya memilih keputusan bahwa saya akan berusaha lagi mengejar cita-cita saya pada kesempatan kedua, pada tahun kedua. Lalu di situ saya membuktikan komitmen saya berusaha belajar dengan lebih giat, biarpun saya disambil dengan perkuliahan. Di situ saya berusaha untuk lebih bertanggung jawab atas pilihan saya, dan komitmen tersebut akhirnya kesempatan untuk diterima di Fakultas Universitas Airlangga pada gitu. Jadi memang tidak menyerah ya Mbak ya, walaupun gagal di tahun depan dicoba lagi. Jadi waktu itu kuliahnya di mana Mbak? Waktu tahun pertama lulus SMA itu? Tahun pertama lulus SMA saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Oh, FKM UI. Padahal bagus ya Mbak ya, di UI ya. Tapi memang cita-cita di tempat lain. Oh ya, memang cita-citanya jadi dokter. Apakah waktu mengulang untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi tahun berikutnya itu ada kendala Mbak yang Mbak alami gitu? Misalkan kayak orang tua tidak mendukung atau situasinya susah untuk belajar gitu. Bagaimana situasi saat itu gitu Mbak? Situasi saat itu keluarga support system yang juga, karena orang saya memiliki prinsip, kamu sudah mengambil suatu keputusan, silakan lakukan dengan yang terbaik, yang penting kamu bertanggung jawab. Saat itu saya memilih saya akan mencoba lagi, itu keluarga saya mendukung, yang penting saya bertanggung jawab atas ya. Tapi tantangan yang saya rasakan adalah di pembagian waktu antara perkuliahan saya dan persiapan belajar saya. Karena saat itu menurut saya tidak mudah, karena saya sebagai mahasiswa baru, saya kasih dengan lingkungan belajar yang jelas berbeda antara di sekolah dan kampus, sedangkan saya harus tetap membagi waktu. Tapi karena komitmen yang kuat saat itu, saya berusaha disiplin mungkin untuk membagi waktu belajar di fakultas dan belajar untuk persiapan perguruan tinggi. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan keduanya dengan cukup baik. Di semester 1 dan 2 saya di FKM. IPK saya di atas 3 dan saya tetap diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga gitu. Baik. Luar biasa ya Mbak ya, walaupun belajar untuk ujian di tahun depan, tapi IPK-nya masih tetap 3 gitu ya. Luar biasa. Baik Mbak. Selanjutnya untuk kesalahan yang pernah Mbak lakukan saat bekerja gitu Mbak, apakah ada satu kesalahan yang membekas di hati Mbak Luki? Boleh tolong diceritakan Mbak? Baik, kesalahan yang cukup membekas yang saya lakukan ketika bekerja masih terkait dengan pengalaman saya di tempat pertama saya sebagai penanggung jawab klinik, karena pengetahuan dan pengalaman saya yang masih kurang, terutama leadership saya yang masih kurang. Saat itu mungkin saya kurang bisa untuk menjembatani antara corporate dan pihak dan karyawan-karyawan di klinik. Jadi saat itu sering terjadi mispersepsi dan miskomunikasi antara corporate dan karyawan di klinik gitu. Saat itu saya melakukan refleksi lagi, saya melihat mungkin di sini ada kekurangan saya di bagian leadership saya dan saya mencari solusi. Oke, solusi yang saya temukan adalah saya harus lebih mendengar dan mendekat ke pihak karyawan, apa sebenarnya mereka butuhkan, apa yang sebenarnya mereka rasakan. Konkretnya adalah saya melakukan pertemuan rutin dengan para karyawan, mendengarkan masukan mereka, dan saya sampaikan ke pihak corporate. Hasilnya adalah akhirnya
dari korporat dan karyawan hubungan jadi lebih baik, miskomunikasi jauh lebih berkurang, dan setelah saya resign pun yang saya tahu penanggung jawab klinik selanjutnya tetap melakukan pertemuan rutin tersebut gitu. Jadi saya berarti pertemuan rutin yang saya inisiasi tersebut itu efeknya cukup dapat dirasakan. Berarti masalahnya memang komunikasi dengan anggota gitu ya Mbak ya, setelah bicara secara langsung, mengadakan pertemuan, jadi lebih mengenal dan lebih tahu anggotanya bagaimana dan harusnya bagaimana cara mengatasi masalah gitu ya Mbak ya. Baik, kemudian saya juga ada lihat pengalaman yang membanggakannya sama yang kurang membanggakan gitu. Berarti memang tadi sudah diceritakan sekilas, tidak lulus di Fakultas Kedokteran itu adalah pengalaman yang kurang membanggakan. Kemudian pengalaman membanggakannya lulus di Fakultas Kedokteran gitu. Mengapa momen ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi Mbak Luki gitu? Momen tidak lulus dan tahun depannya lulus FK gitu. Mengapa ini menjadi momen yang sangat berarti dan diingat-ingat sampai sekarang gitu Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Oke, baik. Ini adalah kejadian yang memang bisa dilihat dari dua sisi Bu ya. Jadi satu kejadian yang memberikan impact yang sangat besar ketika awalnya saya gagal, akhirnya berhasil, itu memberikan yang sangat besar pada hidup saya. Jadi karena mungkin saya terbiasa untuk ketika saya dari kecil sampai saya itu mungkin saya terbiasa untuk berhasil mencapai apa yang saya inginkan. Jadi ketika pertama kalinya saya melakukan suatu kegagalan, dan ini saya dari perpindahan SMA dan pintu gerbang awal masa depan saya, ini saya adalah suatu tamparan yang besar gitu. Karena saya mau menuju ke masa depan, dan sepertinya saat itu masa depan yang saya impikan itu seperti tertutup gitu pintunya. Jadi itu adalah tamparan terbesar bagi saya. Jadi, dan ketika saya berhasil untuk mengubah lagi, dan saya dari kegagalan terbesar saya ini berubah menjadi pencapaian terbesar saya gitu. Karena kegagalan dan pencapaian terbesar ini saya ibaratnya sama seperti timbangan, jadi sama ketika dia memberikan besar, ketika dapat saya angkat juga memberikan kebahagiaan yang besarnya gitu. Baik. Memang sampai sekarang masih menjadi yang sangat berkesan gitu ya Mbak ya. Mengapa Mbak Luki dulu memutuskan untuk menjadi seorang dokter gitu Mbak? Kenapa nggak memilih profesi lain? Oke. Baik, alasan saya pribadi kenapa saya mau menjadi seorang dokter, karena saya melihat bahwa seorang dokter adalah suatu sosok yang sangat ditunggu-tunggu orang-orang, terutama oleh pasien gitu. Dan dokter ini selalu memiliki ruang di pasiennya tersendiri gitu jika kita menjadi dokter gitu. Dan menurut saya ketika kita menjadi manusia itu, kita tidak hanya harus melakukan hal baik, tapi juga kalau bisa setiap hal yang baik yang kita lakukan ini adalah hal baik yang sampai membekas ke hati orang yang berinteraksi dengan kita. Dan saya melihat di antara sekian banyak profesi yang baik yang lainnya, profesi yang paling membekas di hati adalah seorang dokter. Jadi saya ingin menjadi seorang dokter yang dapat memberikan efek membekas sampai ke hati para pasien saya. Baik. Keluarganya apakah ada yang dokter juga Mbak? Kebetulan kedua orang tua saya tidak ada yang dokter. Jadi saya dokter pertama di keluarga saya. Dokter pertama di keluarga ya Mbak ya. Baik Mbak. Sekarang kan Mbak udah jadi dokter gitu. Selain jadi dokter, Mbak juga merupakan seorang ibu juga dari 2 anak gitu. Sehari-hari bagaimana Mbak membagi waktu itu antar keluarga dan pekerjaan? Sebagaimana kita tahu kan dokter itu kan sibuk kan, banyak shiftnya gitu. Apalagi kita bekerja di lebih dari satu tempat. Bagaimana Mbak Luki membagi waktu antara anak, keluarga dan pekerjaan gitu Mbak? Boleh diceritakan Mbak? Baik Bu, jadi untuk saat ini yang saya lakukan dapat membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga adalah saya berusaha untuk
menekankan bahwa untuk anak-anak saya yang saya utamakan memang kualitas bukan kuantitas. Jadi saya berusaha untuk lebih menurunkan ekspektasi saya. Mungkin saya tidak bisa menghabiskan hampir 24 jam waktu bersama anak-anak saya, tapi ketika saya memiliki waktu setiap saya pulang kerja, saya pasti menyisihkan waktu biarpun saya lelah. Saya tetap menyisihkan waktu untuk anak-anak saya, gitu, untuk bermain bersama anak-anak saya. Dan dengan prinsip saya bahwa kualitas lebih penting daripada kuantitas, setiap waktu yang saya habiskan itu, saya merasa senang untuk menghabiskan waktu bersama anak-anak saya, dan saya rasa itu juga memberikan aura positif kepada anak-anak saya, gitu. Jadi biarpun waktunya tidak banyak, waktu yang diberikan hanya setiap saya libur atau setiap saya pulang kerja, tapi saya pastikan anak-anak saya merasa senang setiap menghabiskan waktu bersama saya, gitu. Dan di tempat pekerjaan pun saya berusaha untuk fokus menyelesaikan pekerjaan saya agar semuanya selesai tepat waktu dan saya tidak selalu membawa banyak beban pekerjaan ke rumah. Jadi saya berusaha untuk lebih profesional, menempatkan diri ke pekerjaan. Saya fokus menjadi seorang dokter, ketika di rumah saya fokus menjadi seorang ibu. Baik, berarti sehari-hari sekarang anaknya kalau Mbak bekerja, tinggalnya sama siapa Mbak di rumah? Di rumah saya ada yang membantu, ada asisten rumah tangga yang membantu menjaga anak-anak. 24 jam asistennya di rumah, bagaimana Mbak? Iya Bu, asistennya tinggal di rumah saya. Baik. Sekarang kan ada isu-isu terkini Mbak, yang mana itu ada penganiayaan anak dari pengasuhnya gitu. Bagaimana menurut Mbak Luki, pandangan Mbak Luki terhadap kasus tersebut? Pengasuh menganiaya anak gitu. Apakah ada terpikirkan sebelumnya Mbak? Iya, jujur Bu, sebagai seorang ibu saya melihat kasus itu saya cukup takut dan cukup resah ya, karena juga saya seorang ibu yang banyak menitipkan anak saya kepada asisten di rumah gitu. Tapi saya tetap berusaha untuk lebih melakukan pendekatan-pendekatan lain kepada asisten saya. Yang saya coba lakukan adalah saya sadar bahwa asisten saya juga pasti manusia yang punya limit stres, limit kelelahan dan lain-lain, dan saya coba untuk lebih bekerja sama dengan asisten saya di rumah. Jadi saya tetap memasang CCTV untuk memantau, karena tahu namanya juga manusia, kadang kalau tidak dipantau takutnya hilaf. Jadi saya tetap pantau melalui CCTV anak-anak, dan pendekatan yang saya lakukan ke asisten saya adalah dengan banyak menanyakan, jika kamu merasakan, jika kamu sudah capek atau anak-anak terlalu membuat kamu lelah, tolong disampaikan ke saya gitu. Jadi saya berusaha menjaga untuk asisten saya jangan sampai dia bekerja melalui batas kemampuan dia gitu. Dan setiap di rumah saya selalu berusaha anak-anak selalu bersama saya. Jadi saya memberikan waktu saya adalah waktu lebih asisten saya untuk beristirahat gitu. Jadi ketika saya di rumah, anak-anak fokus sama saya, dan anak-anak hanya bersama asisten ketika saya jam kerja saja gitu Ibu. Baik, berarti sudah diatur ya Mbak waktunya ya. Apabila sudah pulang kerja, maka asistennya bisa beristirahat, sehingga beban kerjanya tidak terlalu berat dan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Baik Mbak. Kemudian Mbak, yang terakhir nih Mbak, apa yang membedakan Mbak Luki dari peserta lain gitu? Kenapa LPDP harus memilih Mbak Luki? Kenapa LPDP harus memilih saya? Karena saya bersedia menjadi pionir dokter gizi klinik pertama yang ada di Gresik. Saya bersedia untuk membantu masyarakat di Gresik di sana mendapatkan pengobatan yang lebih holistik dan komprehensif gitu. Dan dengan bantuan dari LPDP akan mempercepat adanya dokter spesialis gizi klinik di sana, sehingga masyarakat dapat lebih cepat juga mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Baik, terima kasih Mbak Luki. Sebelum saya kembalikan ke moderator, apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebagai kata-kata penutup? Baik, kata-kata penutup saya atau closing statement saya adalah saya berharap LPDP dapat menjadi jembatan antara cita-cita saya untuk masalah gizi pasien di Indonesia dan cita-cita Indonesia perbaikan gizi di sini gitu. Dengan LPDP membantu saya
Saya harap masalah kekurangan gizi di Indonesia akan dapat diturunkan, lalu kesejahteraan dan kesehatan pasien melalui penurunan angka obesitas juga dapat tercapai, lalu pengendalian penyakit-penyakit tidak menular juga dapat dikendalikan. Begitu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Fitri karena sudah memberikan pertanyaan, dan kepada peserta kita Mbak Luki sudah menjawab semua pertanyaan dengan baik. Saya doakan semoga hasil dari wawancara kita pada hari ini seperti yang kita harapkan. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan selamat kepada Mbak Luki karena sudah berhasil melalui tahapan terakhir dari seleksi beasiswa LPDP ini. Saya undur diri. Saya ucapkan sampai jumpa pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.